Tujuan hukum acara pidana apa? Ya, tujuan hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHP ya telah dirumuskan tujuan hukum acara pidana. Hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Inilah bedanya antara hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Kalau hukum acara perdata yang dicari utamanya adalah kebenaran Material. perdata. Hukum acara perdata utamanya yang dicari adalah kebenaran formil. Tapi kalau dalam hukum acara pidana yang utama dicari adalah kebenaran material. Apa itu? Kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Ya. Jadi kalau kita bicara hukum acara pidana yang kita cari itu bukan kebenaran formil. Yang kita cari adalah kebenaran material. Kalau dalam hukum acara perdata yang dicari kebenaran formil. Kalau Anda sedang dalam proses gugatan perkara perdata ke pengadilan, yang utama dilihat hakim adalah kebenaran formilnya. Anda punya surat-suratnya enggak kalau lagi sengketa tanah? Mana sertifikat tanahnya? Ini sertifikat tanah saya. Dia punya sertifikatnya. Yang satu lagi, dia tidak punya sertifikat, tetapi dia menduduki tanah itu turun-temurun. Dalam hukum acara perdata nggak dilihat itu, yang dilihat kebenaran formilnya. Yang punya surat itu yang menang. Tapi kalau dalam hukum acara pidana, kita tidak lihat kebenaran, bukan tidak lihat, tapi kita tidak mengutamakan kebenaran formil, yang utama adalah kebenaran material. Ya, Julia mau tanya atau gimana? Kameranya dinyalakan dulu. Julia, jadi raise hand atau nggak sengaja pencet ini? Saya lanjutkan ya. Kalau dalam hukum acara pidana, andaikan begini, ya kita seolah-olah lagi ada di apa drama balada Indosiar aja lah ya. Ada kekasihnya membunuh orang atau orang yang dia sayang membunuh orang. Datanglah kemudian pacarnya lagi. Dia bilang, "Sudah kamu pergi saja, biar aku yang mengakui kesalahannya," gitu kan. Biar aku yang mengakui bahwa aku yang membunuh dia gitu ya. Biasanya kan di film-film begitu ya. Dalam hukum acara pidana yang dilihat bukan siapa yang mengaku. Hukum acara pidana tugasnya mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Mencari kebenaran material, siapa yang sebenarnya melakukan. Seandainya pun ada orang yang mengaku, saya yang membunuh. Apabila tidak didukung dengan alat bukti yang sah yang lain, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk mempidana orang. Dalam hukum acara pidana dikenal asas non-self-incrimination. Tidak boleh menyalahkan diri sendiri, tidak bisa menyalahkan diri sendiri, kemudian itu dianggap sebagai
satu hal yang menjadi dasar mempidana dia. Nah, beda nanti ya kalau misalnya rancangan KUHP sudah berlaku. Ketika rancangan KUHP sudah berlaku, tadi saya sudah sempat jelaskan play bergen belum? Tadi di awal kuliah. Belum, Bu, belum. Belum, Bu. Kalau Anda baca rancangan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang nanti berlaku, ya ada beberapa ketentuan dalam KUHP, rancangan KUHP yang mengadopsi ketentuan hukum acara pidana dari negara-negara common law. Ya, di antaranya adalah masalah plea bargain atau seperti tawar-menawar untuk bisa mendapatkan pidana lebih rendah. Tawar-menawar dengan siapa? Tawar-menawar dengan prosekutor, tawar-menawar dengan penuntut umum. Saya bisa ringankan tuntutannya, rendahkan tuntutannya, tapi syaratnya kamu ngaku ya, tapi syaratnya kamu apa bahasanya ya, tapi syaratnya kamu mengaku dan menjabarkan tindak pidana ini, siapa teman-teman kamu dan lain sebagainya. Ada proses tawar-menawar, itu plea bargain. Nah, dalam plea bargain itu ada tawar-menawar, tapi karena dia mendapatkan apa bahasanya ya, mendapatkan hak lebih, maka dia juga kehilangan hak. Kehilangan hak apa? Kehilangan hak diantaranya tadi non self incrimination. Jadi kalau dalam hukum acara pidana pada dasarnya kan tidak boleh non self incrimination itu asas. Tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Tidak boleh mempersalahkan diri sendiri. Tapi dalam plea bargain, dalam rancangan KUHP, maka diperkenankan menyalahkan diri sendiri. Dia ngaku salah, saya yang salah. Ya, tapi di sisi lain dia mendapatkan keringanan hukuman. Ya, makanya beda antara alat bukti dalam hukum acara pidana dan alat bukti dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata itu dikenal adanya pengakuan. Pengakuan itu menjadi salah satu alat bukti. Tapi di dalam hukum acara pidana pengakuan tuh nggak ada. Hukum acara pidana alat buktinya apa saja? Ada yang tahu alat bukti dalam hukum acara pidana? Surat. Alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti ahli, alat bukti apa lagi? Surat, ahli, saksi, petunjuk, dan terakhir alat bukti keterangan terdakwa. Kenapa dalam hukum acara pidana istilahnya keterangan terdakwa bukan pengakuan? Karena di dalam hukum acara pidana terdakwa tuh berhak bohong. Berhak dia berbohong. Berhak bicara yang tidak mengakui gitu. Boleh. Berarti mempunyai hak ingkar, Bu ya? Bagaimana? Artinya punya hak ingkar gitu ya? Boleh dalam hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana tidak ada pengakuan. Adanya keterangan terdakwa. Jadi terdakwa memiliki kebebasan untuk mengaku atau tidak mengaku. Dan keduanya harus didengar oleh hakim. Ya, karena yang kita cari adalah kebenaran material. Berbeda dengan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil. Sampai di sini paham nggak bedanya kebenaran formil dan material? Jadi tujuan hukum acara pidana dengan tujuan hukum acara perdata berbeda. Ya, bisa dipahami ya? Sampai sini paham ya? Paham, Ibu. Jadi bicara tujuan hukum acara pidana, pertama mencari kebenaran material, kebenaran hakiki, lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur.
Kemudian tujuannya menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah untuk selanjutnya didakwa melakukan suatu tindak pidana. Yang ketiga, menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh orang yang didakwa itu. Jadi tujuan hukum acara pidana secara sederhana menurut Van Bemmelen, tujuan hukum acara pidana untuk mencari, menemukan kebenaran, memberi keputusan oleh hakim, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan. Sampai di sini ada pertanyaan?